Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Jadi bisa ikut belajar dengan keadaan yang fit. Oke ya, kita lanjutkan tentang strategi pemasaran. Ya, dimana waktu itu kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang marketing mix ya. Dimana dalam marketing mix itu mengandung beberapa elemen, diantaranya adalah harga, ada produk, ada distribusi, ada juga promosi. Yang akan Ibu sampaikan hari ini lebih dahulu distribusi ya, tentang distribusi. Oke ya. Jadi sebagai pengawali ada pengertian distribusi dulu ya. Mungkin kalian sering mendengar dari istilah distribusi. Di antaranya misalnya kalian sudah punya gambaran, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ya, pasti kan ke arahnya sana, penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen. Oke ya, di sini ada beberapa pengertian distribusi, di antaranya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Pengertian distribusi adalah penyaluran, bisa dalam arti kata pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Arti lain dari distribusi adalah pembagian barang, keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Dengan demikian, distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan demi menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Itu pengertiannya ya. Jadi intinya distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil distribusi. Hasil produksi ya, yang dilakukan oleh perusahaan demi menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Itu pengertiannya. Ya, jadi intinya penyaluran barang ya. Nah, oke. Ada berapa macam distribusi itu? Ibu langsung saja ya ke macam-macam atau jenis-jenis distribusinya. Di sini ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung, ada distribusi intensif, dan juga ada distribusi ekstensif. Oke ya, yang pertama, distribusi secara langsung. Mungkin kalian pernah mengalami yang kan membeli suatu produk langsung dari si pembuat produknya gitu kan. Misalnya si A menjual atau membuat satu produk makanan ya. Kalian membeli langsung pada si produsen atau si pembuat makanan tadi, itu namanya distribusi secara langsung. Di mana ada pertemuan langsung antara produsen dengan konsumennya. Makanya di sini Ibu jelaskan distribusi langsung itu adalah di mana distribusi jenis ini dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga atau tidak menggunakan perantara untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Contohnya misalnya seorang nelayan menangkap ikan di laut, kemudian langsung menjualnya kepada masyarakat di sekitarnya gitulah. Jadi nelayan tadi langsung berhadapan dengan konsumennya. Itu berarti distribusi secara langsung ya. Jadi langsung berhadapan konsumen dengan produsennya. Nah, sekarang ke distribusi secara tidak langsung. Ya, jadi kebalikannya yang tadi ya. Tidak langsung berarti ada perantara di antara produsen dengan konsumennya. Di sini distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini bisa dilakukan dengan cara perorangan atau menggunakan perusahaan distributor. Contohnya ya, kegiatan distribusi secara tidak langsung misalnya PT Pertamina ya menyalurkan gas LPG-nya melalui agen-agen gas LPG yang ada di beberapa tempat. Jadi menggunakan saluran distribusi seperti misalnya grosir, agen gitu kan, bisa sampai ke tangan konsumen itu dengan menggunakan saluran distribusi tertentu gitu loh. Misalnya menggunakan agen dulu, baru agen ke beberapa toko-toko, ke beberapa pedagang keliling misalnya, sampai baru ke tangan konsumen. Itu berarti secara tidak langsung. Jadi di sini ada perantaranya ya, berupa agen atau grosir. Oke ya. Kemudian sekarang distribusi jenis yang ketiga, langsung, tidak langsung, sekarang intensif. Distribusi secara intensif adalah
di mana kegiatan distribusinya itu dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Jadi para pengecer, ya kan, kalau tadi kan agen, kalau sekarang retail, berarti pengecer misalnya pedagang keliling gitu kan, toko-toko kecil gitulah. Ya, setelah perusahaan menyalurkan hasil produksi kepada retail, maka dari retail tersebut nanti akan sampai ke tangan konsumen gitu loh. Ya, jadi sekali lagi distribusi secara intensif adalah distribusi yang dilakukan oleh untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Setelah perusahaan menyalurkan hasil produksi kepada retail, maka hasil produksi tersebut akan dijual kembali kepada dari retail tersebut kepada konsumennya, ya kan gitu, seperti itu, ya. Namun tidak semua hasil produksi atau barang dapat disalurkan menggunakan distribusi secara intensif ini. Hal ini dikarenakan karena tidak semua perusahaan memiliki kebijakan menjual barangnya dengan sistem atau distribusi seperti ini. Contohnya kegiatan distribusi jenis adalah barang dan jasa yang laris atau mudah dijual di pasaran, biasanya menggunakan secara distribusinya secara intensif, ya. Itu jadi menggunakan saluran berupa retail, pengecer yang ada di pasar tersebut. Nah, sekarang jenis distribusi secara selektif. Distribusi selektif itu berarti adalah kegiatan distribusi yang dijadikan sebagai solusi agar barang dapat disalurkan dengan baik. Ini biasanya terjadi pada produk-produk yang pemasarannya hanya pada beberapa daerah tertentu yang banyak peminatnya. Jadi tidak, misalnya pada umumnya distribusi jenis ini sering digunakan oleh produsen-produsen yang mengirim barangnya hanya pada daerah-daerah tertentu saja gitu. Maksudnya daerah yang banyak peminatnya. Hal ini dikarenakan barang akan laris pada daerah-daerah tersebut gitu. Jadi hanya daerah yang laris yang banyak peminatnya baru barang tersebut didistribusikan. Misalnya kegiatan distribusi jenis ini misalnya sering dilakukan oleh para produsen pakaian yang cukup terkenal atau bermerek, ya, ataupun memiliki brand tertentu, ya. Oke, ya, itu distribusi secara selektif. Nah, untuk selanjutnya sekarang apa sih tujuan distribusi? Ya, tujuan distribusi itu paling mudah untuk dipahami adalah ya pastilah menyalurkan, karena pengertiannya sendiri adalah menyalurkan produk, barang atau jasa kepada konsumen. Pastilah tujuan distribusi adalah salah satunya menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen, ya kan? Itu. Dan kedua, tujuan distribusi adalah memberikan jaminan proses produksi. Jadi kalau ada kegiatan distribusi, maka perusahaan sudah menjamin kualitas barang dan bisa mengirim tepat waktu kepada konsumen. Jadi dengan adanya pendistribusian itu proses produksinya akan berkesinambungan. Ya, jadi dengan kata lain, perusahaan harus menjamin suatu proses produksi dapat berjalan dengan baik sehingga barang dan jasa yang diterima tidak membuat konsumen kecewa. Jadi barang selalu tetap ada. Kemudian yang ketiga, bisa menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Jadi tujuan produksi adalah menjaga dan mengembangkan kualitas produksi, itu maksudnya tujuan kegiatan distribusi berikutnya adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk akan dijaga dan dikembangkan dengan baik. Dengan tujuan ini, perusahaan dapat mempertahankan keinginan konsumen sehingga konsumen tidak berpindah produk ke perusahaan yang lainnya atau ke perusahaan pesaing, ya. Oke. Itulah beberapa uraian dari masalah distribusi, ya, mulai dari pengertiannya, jenisnya sampai tujuan distribusinya. Oke, sampai di sini saja. Nanti pertemuan berikutnya akan dilanjut lagi dengan fungsi-fungsinya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.